Oke, sekarang kita akan belajar tentang metode eliminasi Gauss-Seidel untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, metode Gauss-Seidel prinsipnya mirip seperti metode Jacobi yang kita pelajari di video sebelumnya, ya. Namun melibatkan perhitungan implisit. Nah, apa itu perhitungan implisit? Nanti kita akan lihat. Nah, atau kecepatan konvergen pada lelaran Jacobi dapat dipercepat kalau setiap harga XI yang baru dihasilkan kalau setiap harga XI yang baru dihasilkan segera dipakai pada persamaan berikutnya untuk menentukan harga XI plus 1 yang lainnya. Jadi, setelah kita dapatkan nilai XI plus 1, eh, maaf, setelah kita dapat nilai XI, maka kita akan pakai XI tersebut untuk menghitung XI plus 1 yang lainnya gitu. Jadi misalnya kita sudah dapat nilai X1 ya, maka X1 terbaru ini akan kita pakai untuk menghitung X2 gitu. Nah, sementara kalau di metode Jacobi hal tersebut kan dilakukan setelah selesai satu iterasi. Nah, nomor absen 12, metode Gauss-Seidel termasuk dalam kategori metode apa? Nomor absen 33, apa nama metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear secara iteratif? Nomor absen 20, sebutkan metode yang disebutkan dalam teks selain metode Gauss-Seidel. Oke, jadi kita ingat lagi, bentuk umum sistem persamaan linear ukuran 4 kali 4 adalah seperti ini. Ada 4 persamaan dan ada 4 variabel. Ada 4 persamaan ya, dan ada 4 variabel X1 sampai X4. Ada X1 sampai X4. Kemudian ada juga nilai B1 sampai B4, nilai dari persamaan ini. Nomor absen 45, dalam metode Gauss-Seidel, nilai solusi diperbarui secara simultan atau berurutan. Nomor absen 32, dalam metode Gauss-Seidel, nilai yang diperbarui langsung digunakan untuk menghitung variabel berikutnya. Benar atau salah? Nomor absen 9, bagaimana cara mempercepat konvergensi metode Gauss-Seidel? Oke, jadi persamaannya pada setiap iterasi adalah seperti ini. Untuk menghitung X1 di iterasi ke K plus 1, rumusnya sama seperti metode Jacobi sebelumnya ya. B1 kurang A12 X2K kurang A13 X3K kurang A14 X4K dibagi dengan A11. Nah, kemudian untuk menghitung X2 di iterasi ke K plus 1, nah, rumusnya adalah B2 kurang A21 X1 di iterasi ke K plus 1. X1 K plus 1 ini bukan X1K ya, tapi X1K plus 1 ini sudah kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Jadi langsung kita pakai di perhitungan sekarang. Beda dengan metode Jacobi yang dimana di sini kita masih pakai X1K. Lanjut, kurang A23X3K kurang A24X4K. Masih sama kayak Jacobi, dibagi A22, sama juga. Nah, sekarang ketika kita menghitung X3K plus 1, X3 untuk iterasi K plus 1, rumusnya adalah B3 kurang A31X1 K plus 1, X1 yang baru tadi, kurang A32 X2 K plus 1. Jadi X2 yang baru tadi. Dikurang A34 X4K. Masih yang lama. Dibagi A33. Kemudian ketika menghitung X4 di iterasi K plus 1, rumusnya adalah B4 kurang A41X1 yang terbaru tadi. Kurang A42X2 yang terbaru ini.
kurang A43X3 yang terbaru dibagi dengan A44. Nomor absen 27, apa yang segera dipakai pada persamaan berikutnya dalam metode Jacobi? Nomor absen 39, apa metode yang prinsipnya mirip dengan Gauss-Seidel? Nomor absen 23, apakah metode Gauss-Seidel memerlukan tebak awal untuk solusi? Jadi di iterasi pertama, ya, ketika menghitung X11 sama kayak metode Jacobi sebelumnya. B1 kurang A12 X20 kurang A13 X30 kurang A14 X40 dibagi A11 sama. Tapi ketika menghitung X21, persamaannya menjadi B1 kurang A21 X11, bukan X10 tapi X11 yang sudah kita hitung di sini. Sisanya sama, kurang A23 X30 kurang A24 X40 dibagi dengan A22. Ketika menghitung X3 di iterasi ke-1, maka persamaannya adalah B3 kurang A31 X11 yang sudah kita hitung kurang A32 X21 yang sudah kita hitung juga kurang A34 X40 tebakan awal dibagi A33. Ketika menghitung X41, rumusnya adalah B4 kurang A41 X11 sudah kita hitung kurang A42 X21 sudah kita hitung kurang A43 X31 sudah kita hitung juga dibagi dengan pivotnya A44. Nomor absen 3, bagaimana cara mempercepat kecepatan konvergen pada metode Jacobi? Nomor absen 37, apa tujuan utama dari metode Gauss-Seidel? Nomor absen 16, apa jenis matriks yang lebih cocok untuk metode Gauss-Seidel? Oke, kemudian di iterasi kedua, untuk menghitung X12, X1 untuk iterasi kedua, rumusnya B1 kurang A12 X21 kurang A13 X31 kurang A14 X41 X2 iterasi pertama, X3 iterasi pertama, X4 iterasi pertama atau iterasi ke-1 dibagi dengan A11. Oke, ini masih sama seperti Jacobi. Tapi ketika menghitung X22 sudah ada beda di sini. B1 sama dengan B1 kurang A21 X12. Jadi bukan X11 lagi tapi X12, yaitu yang sudah kita hitung di sini. Dikurang A23 X31 dikurang A24 X41. Kemudian menghitung X32, rumusnya adalah B3 kurang A31 X12 yang sudah kita hitung di sini kurang A32 X22 yang sudah kita hitung di sini kurang A34 X41 dibagi A33. Kemudian X42 rumusnya adalah B4 kurang A41 X12 yang sudah kita hitung sini kurang A42 X22 yang sudah kita hitung di sini kurang A43 X32 yang sudah kita hitung di sini dibagi dengan A44 dan selanjutnya hingga iterasinya selesai. Nomor absen 52, apa nama kondisi yang memastikan konvergensi metode Gauss-Seidel? Nomor absen 34, apakah metode Gauss-Seidel dapat diterapkan pada sistem persamaan nonlinear? Nomor absen 54, dalam metode Gauss-Seidel, nilai yang diperbarui langsung digunakan untuk menghitung variabel berikutnya. Benar atau salah? Oke, sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Kita diminta untuk tentukan solusi dari sistem persamaan linear berikut ini. Ada 3 persamaan dan ada 3 variabel, X, Y, dan Z.
Anggaplah X ini adalah apel, Y ini adalah jeruk, Z ini adalah mangga. Maka harga 4 apel dikurang 1 jeruk ditambah 1 mangga adalah 7. Harga 4 apel dikurang 8 jeruk ditambah 1 mangga adalah minus 21. Harga minus 2 apel tambah 1 jeruk tambah 5 mangga adalah 15. Dengan P0 atau dugaan awal kita, harga apel, harga jeruk, dan harga mangga X0, Y0, dan Z0-nya adalah 1, 2, dan 2. Maka coba kita cari harga sebenarnya dari 1 apel, 1 jeruk, dan 1 mangga. Nomor absen 18. Apa variabel yang pertama kali diperbarui dalam metode Gauss-Seidel? Nomor absen 30, apakah metode Gauss-Seidel cocok untuk matriks simetrik positif definit? Nomor absen 5, apa metode yang prinsipnya mirip dengan Gauss-Seidel? Maka persamaan iterasinya menjadi seperti berikut. Di iterasi ke-0, kita akan menghitung X0 tambah 1 atau X1 sama dengan 7 ditambah Y ke-0 dikurang Z0 dibagi dengan 4. 7 datang dari sini ya. Kemudian ditambah Y ya. Tambah Y0 dikurang Z0 dibagi 4. Tambah Y ya. Di sini ya, karena Y-nya minus 1 jadinya positif ya, tambah Y dikurang Z, Z-nya positif, jadi di sini jadinya tetap kurang Z dibagi dengan 4 atau A1 ya, 4 datangnya dari sini. Kemudian untuk menghitung Y0 tambah 1 atau Y1 adalah 21 tambah 4XK plus 1. Jadi X yang sudah kita hitung sebelumnya. Ditambah ZK dibagi dengan 8. 21 datangnya dari sini ya. Tapi sini minus 21 ya. Disimpan dulu. Tambah 4XK plus 1. 4XK plus 1 datang dari sini 4X, tapi nilai X-nya bukan X0 lagi, tapi XK plus 1 yang kita dapat dari sini. Ditambah Z. Z ini datang dari sini. Oke. Nah, kalau dari rumusnya kan seharusnya dikurang ya. Ini dikurang, ini dikurang ya. Kemudian dibagi 8. 8 datangnya dari sini. Oke. Seatas dan bawahnya sama-sama kita kalikan dengan minus 1. Sehingga yang tadinya sini minus 21, di sini dikurang, di sini minus 21, di sini dikurang Z ya, di sini minus 8. Sekarang semuanya sudah jadi positif ya. Minus satunya kita keluarkan. Kemudian menghitung ZK plus 1 atau ya Z K-nya 0 ya, diiterasikan 0, Z0 plus 1 atau Z1 sama dengan 15 tambah 2XK plus 1. Nah, 2XK plus 1 ini sudah kita dapat dari atas. Kurang YK plus 1. YK plus 1 sudah kita dapat dari sebelumnya juga. Dibagi dengan 5. Oke, 15 yang ini datangnya dari sini. Plus 2X. Plus 2-nya datangnya dari sini ya. Minus 2 ya. Dikurang minus 2 akhir hasilnya jadi plus 2X. X-nya bukan X yang awal tapi X yang sudah terbaru. Dikurang YK plus 1. Dikurang Y-nya dapat dari sini. Dibagi dengan 5. 5 ini datang dari sini. Dari nilai pada variabel pivotnya. Nomor absen 11, metode Gauss-Seidel mirip dengan metode apa? Nomor absen 58, apa nama metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear secara iteratif? Nomor absen 24, dalam metode Gauss-Seidel, apakah semua variabel diperbarui dalam satu iterasi? Oke,
Jadi di iterasi ke-0 prosesnya seperti ini ya. Rumus yang ini adalah yang tadi sebelumnya ya. Ini. Kalau kita masukkan nilai-nilainya ya. Tadi untuk menghitung X1 ya, berarti 7 tambah 2 kurang 2 dibagi 4. 2 datang dari dugaan awal kita untuk nilai Y-nya yang sini. Dikurang 2. 2 yang ini datang dari dugaan nilai Z-nya. Dibagi 4 dapatnya 1,75. Kemudian menghitung Y1, 21 tambah 4 kali 1,75. Nah, 1,75 datangnya dari yang barusan kita hitung ini. Jadi kita tidak pakai satu yang dugaan awal ini, tapi kita pakai mohon maaf, bukan satu ya. Maksudnya kita tidak pakai nilai X0 yang adalah satu yang merupakan dugaan awal sini, tapi kita pakai nilai X yang baru kita hitung yaitu X1, yaitu 1,75. Dari sini kita dapat nilai Y1 adalah 3,75. Oke, kemudian menghitung Z1 kita masukkan nilai X1 dan Y1-nya. X1-nya adalah 1,75 dapat dari atas ini. Dan nilai Y1-nya adalah 3,75 dapat dari sini. Kita hitung maka kita dapat nilai Z1 adalah 2,95. Nomor absen 59, apakah metode Gauss-Seidel memerlukan dekomposisi matriks? Nomor absen 36, jenis perhitungan apa yang digunakan dalam metode Gauss-Seidel? Nomor absen 10, untuk menentukan harga variabel mana metode Jacobi digunakan? Oke, setelah itu kita hitung galat relatif hampirannya ya. Rumusnya sama seperti di metode Jacobi kemarin, yaitu XIK plus 1 dikurang XIK dibagi XIK plus 1. Harus kurang dari epsilon agar iterasinya berhenti. Untuk semua I, yang berarti untuk X, Y, dan Z. Kalau di kita bukan X1, X2, X3, tapi X, Y, dan Z. Oke, coba kita hitung untuk X-nya. X1, untuk menghitung galat relatif hampiran buat X, berarti persamaannya menjadi X1 kurang X0 dibagi X1. Nah, harus kurang dari epsilon. X1 adalah 1,75 dari sini. X0 adalah 1 dari sini, soal ya. Kemudian X1 adalah 1,75 lagi. Kita dapat 0,42871. Misalkan epsilonnya adalah 10 pangkat minus 5, berarti X1 ini galat relatif hampiran untuk X ini masih lebih besar dari epsilonnya, dari batasnya, dari threshold yang kita tentukan. Untuk Y-nya juga sama. Y1 kurang Y0 dibagi Y1. Y1 adalah 3,75. Kita dapat dari sini. Y0 adalah 2. Kita dapat dari soal yang ini. Kemudian dibagi dengan Y1 lagi, 3,75 juga. Kita dapat 0,46667. Ini masih lebih besar dari epsilon. Kemudian kita hitung galat relatif hampiran untuk Z-nya juga. Z1 kurang Z0 dibagi Z1. Z1 adalah 2,95. Kita dapat dari sini. Z0 adalah 2. Kita dapat dari soal di sini. Yang ini. Kemudian Z1 dibagi Z1 2,95 juga. Hasilnya galat relatif hampiran untuk Z adalah 0,322034. Ini masih lebih besar juga dari epsilon. Sehingga kalau epsilon kita adalah 10 pangkat minus 5, maka proses iterasi ini masih berlanjut. Nomor absen 43, apakah metode Gauss-Seidel memerlukan dekomposisi matriks?
nomor absen 50, apakah metode Gauss-Seidel lebih cepat dibandingkan metode Jacobi? Nomor absen 2, apakah metode Gauss-Seidel menggunakan nilai terbaru saat iterasi? Oke, tadi di iterasi ke-0 sudah kita lakukan ya. Tebakan awal untuk X, Y, dan Z-nya adalah 0, 2, dan 2. XR ini berarti R ini indeks iterasinya ya, X0. Berarti X0, iterasi ke-0 berarti X0-nya 1, Y0-nya 2, dan Z0-nya adalah 2. Setelah itu X0 plus 1 atau X1-nya adalah 1,75, 3,75, dan 2,95. Sudah kita hitung dari sini. Ini 1,75, 3,75, dan 2,95. Kemudian galat relatifnya untuk X, Y, dan Z adalah 0,428571, 0,4666667, dan 0,322034. Ini dapat dari slide sebelumnya. Sini. Ini dan ini untuk Z-nya. Nah, sekarang di iterasi ke-1, nilai X yang dipakai adalah nilai R-nya atau indeks iterasinya adalah 1. Berarti di sini X1, Y1, dan Z1-nya adalah 1,75 dari sini, 3,75 untuk Y-nya dari sini, dan 2,95 untuk Z-nya dari sini. Kalau kita hitung lagi nilai X2, Y2, dan Z2, maka kita akan pakai rumus yang sama yang ini ya. Maka kita akan dapatkan nilai X2, Y2, dan Z2 1,95, 3,96, 2,98. Dan kalau kita hitung lagi galat relatifnya pakai rumus ini, maka kita akan dapat X, Y, dan Z-nya adalah 0,102, 0,055, 0,012. Nah, galat relatifnya masih lebih besar dari epsilon yang kita tentukan, sehingga kita lanjut ke iterasi kedua. Di iterasi kedua, kita akan pakai nilai X, Y, dan Z yang terbaru, yaitu 1,95 dari sini, 3,96 dari sini, dan 2,98 dari sini. Kita hitung lagi nilai X3, Y3, dan Z3 seterusnya. Ternyata pada saat kita sampai ke iterasi ke-7, barulah si galat relatifnya ini kurang dari epsilon yang kita tentukan. Nah, sehingga iterasinya berhenti pada iterasi ke-7 dan nilai X, Y, dan Z yang finalnya adalah 2, 4, dan 3. Nomor absen 46, apakah metode Gauss-Seidel dapat diimplementasikan secara paralel? Nomor absen 1, metode Gauss-Seidel termasuk dalam kategori metode apa? Nomor absen 28, bagaimana cara mempercepat kecepatan konvergen pada metode Jacobi? Oke, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan sisanya. Nomor absen 41, jenis perhitungan apa yang digunakan dalam metode Gauss-Seidel? Nomor absen 21, apa variabel yang pertama kali diperbarui dalam metode Gauss-Seidel? Nomor absen 25, untuk menentukan harga variabel mana metode Jacobi digunakan? Nomor absen 29, apa simbol yang digunakan untuk menyatakan konstanta pada sisi kanan persamaan linear? Nomor absen 26, apa yang perlu diperiksa untuk memastikan konvergensi metode Gauss-Seidel? Nomor absen 42, apa parameter yang digunakan untuk menghentikan iterasi metode Gauss-Seidel? Nomor absen 4, apa kondisi konvergensi utama untuk metode Gauss-Seidel? Nomor absen 22, apa simbol yang digunakan untuk menyatakan konstanta pada sisi kanan persamaan linear? Nomor absen 56, apakah metode Gauss-Seidel memerlukan tebakan awal untuk solusi? Nomor absen 60,
Metode Gauss-Seidel menggunakan perhitungan jenis apa? Nomor absen 55, berapa jumlah variabel yang digunakan dalam SPL ukuran 4 kali 4? Nomor absen 14, apa tujuan utama dari metode Gauss-Seidel? Nomor absen 48, metode Gauss-Seidel mirip dengan metode apa? Nomor absen 8, siapa yang mengembangkan metode Gauss-Seidel? Nomor absen 6, apakah metode Gauss-Seidel memerlukan inverse matrix secara eksplisit? Nomor absen 31, apakah metode Gauss-Seidel dapat diterapkan pada sistem persamaan nonlinier? Nomor absen 19, apakah metode Gauss-Seidel bersifat stabil untuk semua jenis matriks? Nomor absen 38, berapa jumlah variabel yang digunakan dalam SPL ukuran 4 kali 4? Nomor absen 13, apa keuntungan metode Gauss-Seidel dibandingkan metode eliminasi langsung? Nomor absen 44, apa yang segera dipakai pada persamaan berikutnya dalam metode Jacobi? Nomor absen 15, siapa yang mengembangkan metode Gauss-Seidel? Nomor absen 49, apa kondisi konvergensi utama dalam metode Gauss-Seidel? Nomor absen 51, apakah metode Gauss-Seidel membutuhkan iterasi sehingga mencapai toleransi tertentu? Mohon maaf, saya ulangi pertanyaannya. Nomor absen 51, apakah metode Gauss-Seidel membutuhkan iterasi hingga mencapai toleransi tertentu? Nomor absen 7, bagaimana cara mempercepat konvergensi metode Gauss-Seidel? Nomor absen 47, metode Gauss-Seidel menggunakan perhitungan jenis apa? Nomor absen 35, apakah metode Gauss-Seidel membutuhkan iterasi hingga mencapai toleransi tertentu? Nomor absen 40, apakah metode Gauss-Seidel menggunakan nilai terbaru saat iterasi? Nomor absen 57, sebutkan metode yang disebutkan dalam pembahasan ini selain Gauss-Seidel. Nomor absen 17, apakah metode Gauss-Seidel memerlukan nilai awal untuk setiap variabel? Nomor absen 53, apa jenis matriks yang lebih cocok untuk metode Gauss-Seidel?